Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 material teknik ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NPM 2510142. Saya Nurul Askia dengan nomor NPM 2510144. Saya Emre Irfandi dengan NPM 2510117. Saya Victor Manalu dengan IPM 2510146. Tujuan analisis kelompok kami ialah ingin mengetahui proses penguatan material pada roda gigi atau gear. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi roda gigi. Pertama-tama, ini adalah roda gigi pada motor. Ini adalah salah satu gear pada roda gigi motor, bisa dilihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi roda gigi ini. Yang pertama adalah mengubah kecepatan. Roda gear motor dapat mengubah kecepatan putaran motor untuk meningkatkan dan menurunkan kecepatan proses penguatan material. Ini biasanya terjadi di motor-motor gigi. Yang kedua, mengubah torsi. Roda gear motor dapat mengubah torsi atau kekuatan putaran motor untuk meningkatkan kekuatan proses penguatan material. Yang ketiga, mengurangi beban pada motor. Roda gear motor dapat mengurangi beban motor dengan membagi beban ke beberapa roda gear, sehingga meningkatkan efisiensi proses penguatan material. Yang selanjutnya, meningkatkan akurasi pada motor. Roda gear motor dapat meningkatkan akurasi proses penguatan material dengan memungkinkan pengaturan kecepatan dan torsi yang lebih presisi. Selanjutnya, yang terakhir ada mengontrol gerakan. Roda gear motor dapat mengontrol gerakan mesin untuk memungkinkan proses penguatan material yang lebih kompleks dan akurat. Pada video ini merupakan proses QNT. Apa itu proses QNT? Proses QNT merupakan singkatan dari quenching and tempering. Dalam dunia manufaktur, proses ini adalah kombinasi perlakuan panas yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan antara kekerasan, kekuatan, dan ketangguhan. Berikut adalah tahapan teknis dari proses QNT pada gear. Yang pertama ada austenizing atau pemanasan. Prosesnya, gear dipanaskan di dalam tungku hingga mencapai suhu kritisnya. Tujuannya untuk mengubah struktur mikrobaja menjadi austenate. Yang kedua ada quenching, pendinginan cepat. Prosesnya, setelah mencapai suhu austenate, gear langsung dicelupkan ke dalam media pendingin secara mendadak. Tujuannya untuk mencegah atom karbon keluar dari struktur kristal. Yang ketiga ada tempering atau penormalan kembali. Prosesnya, gear yang sudah keras tadi dipanaskan kembali, namun pada suhu yang jauh lebih rendah di bawah suhu kritis. Tujuannya mengurangi ketegangan internal akibat proses quenching dan menurunkan sedikit tingkat kekerasan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan. Mengapa proses ini penting? Tanpa QNT, benda-benda seperti poros mesin, roda gigi, atau pisau berkualitas tinggi akan mudah patah saat menerima beban kejut. Dengan QNT, komponen tersebut bisa menahan beban berat sekaligus tahan terhadap benturan tanpa retak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode carburizing. Carburizing adalah proses penambahan karbon ke permukaan baja pada suhu tinggi. Biasanya gear dimasukkan ke dalam furnace atau tungku dengan atmosfer kaya karbon. Setelah itu dilakukan quenching atau pendinginan cepat, permukaan jadi sangat keras. Intinya permukaan gear menjadi keras dan tanauus, bagian dalamnya tetap ulet dan tidak mudah patah. Kenapa carburizing sangat penting untuk gear? Gear sering mengalami gesekan dan beban tinggi. Carburizing meningkatkan kekerasan permukaan, ketahanan aus, dan umur pakai gear. Kalau prosesnya secara sederhana saya akan jelaskan. Baja itu awalnya biasa saja, lalu dimasukkan ke dalam tungku panas. Di dalam ada gas karbon. Karbon itu masuk ke permukaan baja. Setelah itu didinginkan cepat. Hasilnya bagian luar sangat keras, tapi bagian dalamnya tetap agak lunak dan kuat, tidak mudah patah. Kenapa tidak dibuat keras semua? Kalau seluruh benda terlalu keras, akan menyebabkan mudah retak atau patah. Makanya dibuat luarnya keras, tahan gesekan, dalamnya agak lunak dan tahan benturan. Apakah carburizing termasuk proses difusi? Ya, carburizing itu termasuk proses difusi. Jadi, saat proses carburizing, baja dipanaskan pada suhu tinggi. Atom karbon di luar mulai masuk ke dalam baja. Perpindahan atom dari karbon ini terjadi karena daerah banyak karbon ke daerah sedikit karbon. Itulah yang disebut difusi. Kenapa bisa terjadi difusi? Karena suhu tinggi membuat atom-atom lebih banyak bergerak, jadi karbon bisa menyusup ke dalam struktur baja. Singkatnya adalah carburizing itu adalah proses heat treatment. Mekanismenya seperti difusi karbon ke dalam baja.
Kenapa kami memilih metode carburizing? Karena carburizing membuat gear menjadi lebih keras dari luar, lebih tahan aus, tetap kuat di dalam, dan umur pakai lebih panjang. Heat treating adalah proses perlakuan panas yang bertujuan untuk meningkatkan kekerasan permukaan material dengan cara memasukkan unsur nitrogen ke dalam lapisan permukaan baja. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 500–550 derajat Celcius menggunakan gas amonia. Heat treating termasuk proses difusi. Selanjutnya, analisis sifat material, hardness atau disebut dengan kekerasan. Heat treating menghasilkan kekerasan tinggi. Kekerasan ini stabil karena tidak melalui pendinginan cepat. Lapisan kerasnya memang tipis, tapi sangat kuat dan tidak mudah hilang. Wear resistance. Karena permukaannya sangat keras, material menjadi lebih tahan lama terhadap gesekan dan keusan. Selain itu, lapisan nitrida tidak mudah terkelupas. Strength. Heat treating tidak banyak mengubah kekuatan inti material, karena prosesnya hanya di permukaan. Namun permukaan yang lebih keras membantu menahan tekanan dari luar. Dan yang terakhir, umur pakai atau disebut dengan service life. Dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang baik, komponen hasil heat treating biasanya memiliki umur pakai lebih panjang. Di video tersebut adalah salah satu proses pengerasan permukaan logam, bisa disebut induction hardening. Apa itu induction hardening? Ialah teknik pengerasan permukaan logam atau biasanya baja menggunakan induksi elektromagnetik untuk memanaskan area tertentu dengan sangat cepat, diikuti dengan proses pendinginan atau quenching. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 4 poin dari proses tersebut, dari kekerasan, ketahanan aus, kekuatan, dan terakhir umur pakai. Yang pertama, kekerasan, hardness. Induction hardening mampu menghasilkan tingkat kekerasan permukaan yang sangat tinggi, seringkali mencapai 55–62 HRC, tergantung kadar karbon material. Karena pemanasan terjadi sangat cepat dan terlokalisasi, struktur mikro berubah menjadi martensite yang sangat keras, sementara bagian inti atau core tetap ulet. Yang kedua, ketahanan aus, wear resistance. Peningkatan kekerasan pada permukaan secara langsung meningkatkan ketahanan material terhadap gesekan dan pengikisan. Permukaan yang keras bertindak sebagai pelindung yang mencegah partikel abrasif merusak integritas komponen, sehingga sangat efektif untuk bagian yang terus bergerak seperti gear atau poros. Yang ketiga, kekuatan, strength. Selain kekerasan, proses ini meningkatkan kekuatan lelah, fatigue strength. Pemanasan induksi menciptakan tegangan sisa tekanan atau compressive residual stress di lapisan permukaan. Tegangan ini membantu material menahan beban dinamis dan mencegah munculnya retakan awal akibat kelelahan logam. Yang terakhir, umur pakai, service life. Dengan kombinasi permukaan yang keras, tahan aus, dan bagian inti yang tetap fleksibel, mampu menyerap benturan, komponen yang diproses dengan induction hardening memiliki masa pakai yang jauh lebih lama. Hal ini mengurangi frekuensi penggantian suku cadang dan meminimalisir biaya perawatan jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana jika dibandingkan video referensi dengan apa yang kami temukan di lapangan kemarin. Yang kami temukan adalah bagaimana proses demi proses dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal ketika diproses di dalam industri, seperti memanaskan gear kemudian dicelupkan ke dalam air supaya memberikan ketahanan maksimal di setiap hasilnya. Dan proses itu kami temukan di observasi lapangan, dan itu berhasil menciptakan gear yang digunakan di banyak kendaraan, contohnya seperti gear pada sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Jadi berdasarkan analisis kelompok kami memilih metode carburizing dengan perbandingan dari QNT punya kelebihan kuat secara keseluruhan, proses relatif sederhana. Kekurangannya permukaan tidak sekeras carburizing, cepat aus untuk gear. Yang kedua ada carburizing, permukaan keras dalam tetap ulet. Kedalaman keras cukup dalam, kelebihannya tahan aus tinggi, kuat terhadap beban berat dan kejut, umur pakai panjang. Kekurangannya waktu lama, biaya menengah, bisa terjadi deformasi. Yang ketiga ada heat treating, kelebihannya kekerasan sangat tinggi, hampir tidak deformasi. Kekurangannya lapisan keras tipis, waktu sangat lama, biaya sangat mahal. Yang keempat ada induction hardening, kelebihannya sangat cepat, biaya relatif murah. Kekurangannya tidak sedalam carburizing, kurang optimal untuk beban yang sangat berat. Jadi kesimpulannya, yang paling efektif untuk gear motor, terbaik
Overall kualitas tinggi carburizing, tercepat dan termurah induction hardening, presisi tinggi nitriding, paling sederhana QNT. Kalau untuk gear motor, carburizing paling efektif secara keseluruhan karena tahan aus, tahan beban, tidak mudah patah, umur panjang. Makanya banyak dipakai di gear transmisi motor, gearbox kendaraan. Menurut kelompok kami, proses terbaik yang kami pilih adalah proses carburizing. Dikarenakan proses carburizing dianggap lebih efisien dibandingkan metode pengerasan permukaan lainnya karena kombinasi antara kedalaman pengerasan, kontrol struktur mikro, dan fleksibilitas produksinya. Secara keseluruhan, carburizing unggul karena memberikan keseimbangan terbaik antara biaya material, kedalaman lapisan keras yang dihasilkan, dan ketahanan mekanis komponen untuk penggunaan jangka panjang.